Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami di sini The Gabuters. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam masyarakat. Nah, pada saat ini, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh kita panggil dari Jambi. Hai, assalamualaikum. Tepatnya di Kabupaten Muara Bungo. Iya, Kabupaten Muara Bungo. Nama beliau adalah Muhammad Panji Satria. Nah, di sini kita akan berbincang sedikit nanti tentang apa sih peran pendidikan dalam masyarakat. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja ya, Bro Panji ya. Boleh. Bro Panji atau Wakun? Bro Panji saja boleh. Oke, Bro Panji. Bro Panji. Baik. Jadi sebelum kita masuk kepada peran pendidikan dalam masyarakat, pertama saya mau bertanya dulu ini. Menurut pandangan antum, menurut pandangan Anda, apa sih pengertian dari pendidikan itu? Pengertian pendidikan ya. Dalam artian secara umum, pendidikan adalah proses pengembangan sikap, tingkah laku seorang atau seorang peserta didik, karena lingkup kita adalah pendidikan, seorang peserta didik melalui proses pembelajaran ataupun proses pelatihan sehingga dia dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pendidik tersebut. Berarti secara umumnya kita persingkat bahwasanya pendidikan itu adalah perubahan sikap seseorang ya, betul. Melalui pembelajaran dan pelatihan. Melalui pembelajaran dan pelatihan. Mesti garis bawahi, melalui pembelajaran dan pelatihan. Karena kalau manusia tidak dilatih, dia tidak akan meningkat. Ya, seperti itu. Baik, mungkin betul ya. Saya juga sependapat dengan Anda tentang itu. Lanjut kita kepada pengertian masyarakat. Masyarakat itu menurut antum apa? Masyarakat, kita sebagai manusia hidup bermasyarakat. Kita harus memahami juga apa sih itu masyarakat. Masyarakat itu bisa dikatakan adalah sekelompok individu yang terdiri dari beberapa individu yang menyatu dan mempunyai keterikatan. Keterikatan ini maksudnya karena mereka interaksi sosial, betul. Interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Dan yang jelas masyarakat ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, terutama di wilayah kita Subur Salam. Tentu saja kita ketahui bahwa di wilayah kita Subur Salam ini terdapat banyak pendatang. Jadi seperti orang Jawa bertemu dengan orang Sunda, bertemu dengan orang Batak, bertemu dengan orang asli Subur Salam, dan mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus memahami karakteristik dari teman-teman kita yang berbeda daerah. Nah, seperti itu. Maka kita harus memahami masyarakat tersebut. Dan tentunya masyarakat ini diatur oleh norma dan hukum masyarakat lokal tersebut ya. Dan ya kita sebagai pendatang juga harusnya menghormati, betul. Ya, menghormati apapun peraturan yang ada di situ. Boleh kita egois. Ya, egois. Baik, selanjutnya ya. Oke, mungkin apa hal yang menurut antum itu, apa hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat? Perkembangan pendidikan dalam masyarakat. Oke. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat. Yang jelas faktor yang paling besar adalah faktor lingkungan. Itu paling besar ya, karena lingkungan itulah yang mendidik masyarakat. Kalau lingkungannya jelek ya bisa kita katakan individu yang terdidik dari lingkungan tersebut bisa jadi jelek. Tapi beda cerita kalau dia ingin berubah, ingin improve, ya kan. Nah, kemudian ada faktor budaya. Ini termasuk ya dengan lingkungan ya. Budaya setempat, sosial budaya. Kita harus menghormati budaya setempat. Seperti saya kan pendatang, saya menghormati budaya-budaya setempat di kota Subur Salam. Ya. Dengan adanya perbedaan budaya tersebut, kita juga dapat pembelajaran. Ya jelas. Dapat, ternyata Subur Salam seperti ini.
dan daerah saya seperti ini. Nah, terdapat perbedaan yang kita dapat. Menjadi pengalaman juga bagi kita sebagai seorang pendatang. Kita memahami kultur. Jadi itu dapat berkembang ya menurut Antum? Ya, jelas. Itu dapat berkembang dari faktor lingkungan, kemudian dari budaya. Kemudian yang satu lagi yang menurut saya penting adalah faktor biologis. Keturunan dan keturunan sih menurut saya. Maksudnya ada pendapat ahli mengatakan bahwasanya pendidikan atau kecerdasan seseorang itu diturunkan berdasarkan orang tua atau genetika, betul. Jadi, tapi menurut saya faktor biologis ini tidak terlalu penting karena bisa jadi genetika ayahnya cerdas atau pintar, anaknya tidak seperti itu. Tapi karena ada faktor lingkungan dan budaya yang mendidik tadi, anak tadi itu bisa improve walaupun genetikanya, keturunannya itu bisa kita katakan kurang cerdas atau kurang pintar, tapi karena faktor lingkungan dan sosial budaya yang ada itu dapat mendidik anak tadi sehingga dia dapat berkembang dan mengembangkan pikirannya dan membuka pikirannya, begitulah. Berarti bisa kita ringkas menurut Antum bahwasannya hal-hal yang mempengaruhi itu antara lain yang pertama adalah genetiknya. Genetik, betul. Artinya dengan kata lain bahwasannya seseorang itu sejak lahir sudah ada potensi begitu Ya, berkembang. berkembang. Untuk maju gitu. Dan dipengaruhi juga dengan lingkungan seperti itu Ya, ya. betul. Ada lagi kira-kira? Kayaknya itu sih yang faktor terbesar yang saya lihat di lingkungan kita ini. Oh, baik. Kalau begitu kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Menurut Antum nih, ya, apa hubungan masyarakat dengan pendidikan? Yang jelas masyarakat dengan pendidikan memiliki peran atau hubungan yang sangat erat. Misalkan kita bisa ambil di sekolah. Di sekolah itu biasanya terdapat komite sekolah. Ya kan? Komite sekolah ini berperan untuk meningkatkan kinerja sekolah kepada masyarakat. Bisa kita katakan hubungan diplomasi antara sekolah dengan masyarakat bisa dikembangkan melalui komite sekolah. Biasanya kan komite sekolah ini diambil dari orang-orang setempat, masyarakat setempat. Bisa dikatakan jadi perantara. Gitu. Perantara. Hubungan masyarakat, humas. Komite sekolah, kemana komite sekolah ini ikut mengawasi, menjaga fasilitas sekolah. Yang jelas sekolah pun juga menjaga fasilitasnya tersebut. Kemudian ikut berperan dalam mencerdaskan masyarakat ya. Maksudnya begini, sekolah ketika ada di sebuah tempat, di suatu tempat, karena di situ berkumpulnya orang-orang yang berpendidikan, maka mereka mempunyai tanggung jawab akan pendidikan daerah setempat. Jadi bisa kita katakan sekolah ini bertanggung jawab untuk ikut serta mendidik dan mencerdaskan lingkungan setempat, sehingga masyarakat yang ada di sekitar bisa terbantu dengan adanya sekolah. Jadi sekolah bukan hanya sekedar berdiri dan hanya berdiri dan menjadi bisnis, kalau kita bisa sebutkan. Ya, bisnis dalam artian bisnis jasa melayani masyarakat untuk membantu mendidik anak-anaknya, kan begitu maksudnya. Jadi hubungan masyarakat dengan pendidikan kalau saya rasa sangat erat dan sangat perlu untuk dikembangkan dan perlu untuk didukung. Sehingga banyak juga ya beberapa daerah itu membuat muatan lokalnya itu seperti bahasa daerah. Betul. Itu ya? Ya, betul. Kemudian apalagi biasanya juga muatan lokal lah seperti itu. Mengenai budaya-budaya daerah. Budaya daerah. Bahkan di kampus sendiri pun mungkin ada literasi. Literasi budaya singkil. Budaya singkil kalau di sini. Tapi jujur ya, saya ketika masuk kuliah literatur budaya singkil semester 2 dulu, saya sangat cinta dengan mata kuliah tersebut. Entah kenapa, memang kayaknya saya suka dengan budaya yang ada di Singkil dan Subulu Salab. Itulah faktor lingkungan dan budaya mendidik saya untuk mencintai daerah ini gitu. Mau tidak mau lah berarti ya, mau tidak mau harus
mengikuti alur apapun yang ada di sini. Ya, awalnya memang mau tidak mau, tapi akhirnya saya cinta gitu. Suka dengan kota Sebulu Salam. Cinta dengan masyarakatnya atau perempuannya ini? Masyarakat dong, kota Sebulu Salamnya dong. Baik. Ada lagi kira-kira? Mungkin itu saja. Yang jelas hubungan masyarakat dengan pendidikan ini sangat erat dan perlu untuk didukung dan dikembangkan. Baik. Apa kira-kira kata-kata terakhir ataupun apa Pesan. Iya, pesan terakhir untuk kita lah sebagai apa namanya? Sebagai problem solving dalam masyarakat, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kita menjadi seorang guru, jangan niatkan kita mengajar itu untuk membuat anak itu menjadi pintar. Tapi niatkanlah untuk membuat anak itu menjadi baik. Kenapa harus menjadi baik? Orang pintar belum tentu baik. Banyak sekali orang pintar yang menyalahgunakan kepintarannya untuk mengambil keuntungan belaka. Tetapi orang baik, insya Allah dia akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dapat menjadi perekat umat, bukan malah memecah belah. Kayaknya itu aja sih. Sama seperti yang dikatakan almarhum Dono ya, kalau tidak salah ya. Banyak orang Kasino atau Dono itu saya pun lupa. Banyak orang pintar di Indonesia ini, tapi jarang yang ada yang jujur. Nah, betul. Ya. Makanya ada yang ya menyalahgunakan kepintaran dan dengar harus jujur. Oke, baik. Jadi kuncinya adalah Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, tetapi tetap pada jalan yang lurus. Terima kasih kami segenap direksi yang bekerja mengakhiri perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.